Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih membahas tentang apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Dan pertemuan terakhir kita membahas tentang dosa-dosa itu berakibat mendapatkan laknatnya Rasulullah SAW. Dan kita ketahui bersama bahwa ketika Nabi melaknat suatu perbuatan, berarti Nabi mendoakan pelakunya dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dan ketika seorang itu didoakan oleh Rasulullah agar dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka kita punya keyakinan bahwa doa Rasulullah itu makbul, mustajab. Sehingga sangat mengkhawatirkan apabila kita jatuh kepada kemaksiatan, dosa, lalu kita enggan untuk bertaubat, bahkan terus menerus dalam perbuatan dosa, maka ini pertanda apa yang dimintakan oleh Rasulullah buat pendosa ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia ini, hamba-hambanya Allah, sangat-sangat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya kita telah bahas dosa-dosa itu akibatnya mendapat laknat dari Rasulullah, ada beberapa saat yang lalu kita sebutkan seperti dosa riba atau makan riba, kemudian juga masalah tato, ya, mentato dan ditato itu juga termasuk terlaknat, dosa besar. Kemudian demikian pula wanita yang menyambung rambutnya, jadi demi mendapatkan kecantikannya yang lebih, kemudian dia rela melakukan perbuatan yang merubah ciptaan Allah. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah yaitu orang-orang yang menikah tahlil. Jadi laki-laki, perempuan, suami istri kemudian berpisah, cerai, dan talaknya sudah talak 3, maka laki-laki ini tidak bisa kembali kepada wanita yang telah dia ceraikan 3 kali, kecuali wanita ini telah menikah dengan orang lain lalu berpisah tanpa ada perjanjian sebelumnya. Nah, kalau ada perjanjian, jadi ada laki-laki lain menikahi wanita tersebut dalam rangka supaya sudah dinikahi lalu dipisahkan untuk kembali lagi kepada yang pertama, ini namanya nikah tahlil. Pelakunya adalah dilaknat oleh Rasulullah, dan itu termasuk dosa besar. Termasuk diantaranya adalah mencuri, kemudian juga minum khamar, kemudian juga diantaranya adalah orang-orang yang melaknat orang tuanya sendiri, yaitu menjadi penyebab orang tuanya dihina orang lain gara-gara dia menghina orang tuanya rekannya, kemudian rekannya membalas. Jadi dia menjadi penyebab orang tuanya dihina. Ini juga termasuk dosa besar. Kemudian yang kita sebutkan juga termasuk dilaknat adalah orang-orang yang menjadikan hewan hidup sebagai sasaran memanah atau menembak atau main-main dengan senjata. Artinya menyiksa binatang. Ya. Karena dalam Islam ini adalah diajarkan kepada kita semua memiliki sifat kasih sayang. Tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, bahkan kepada orang kafir sekalipun ada sifat kasih sayang. Nanti bentuknya berbeda dengan kasih sayang kepada orang-orang mukmin.
Bahkan Islam mengajarkan kepada kita sifat kasih sayang terhadap binatang. Makanya Rasulullah mengatakan tatkala ada binatang-binatang yang harus dibunuh, ya, seperti tikus misalnya, cicak misalnya, Rasulullah mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau harus membunuh binatang maka perbagusi membunuhnya. Jangan ada penyiksaan, sesegera mungkin dan seterusnya. Sampai ketika menyembelih sekalipun Rasulullah mengatakan fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau engkau menyembelih binatang maka perbagusi menyembelihmu. Dengan cara apa? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Diasah pisau dengan sangat tajam, dibuat binatangnya itu merasa nyaman. Ya, termasuk diantaranya adalah dihindarkan ketika kita mengasah pisau, jangan diperlihatkan. Dihindarkan binatang-binatang yang disembelih dari dia bergantian. Dan ini semuanya adalah termasuk bagian daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Berikutnya, wala'ana al-mukhannathina minar rijali wal mutabarrijati minan nisa. Nabi juga melaknat al-mukhannathina minar rijal, kaum laki-laki yang sengaja menyerupai, meniru-niru kaum wanita. Sebaliknya juga Nabi melaknat kaum wanita yang menyerupai, meniru-niru kaum laki-laki. Jadi sengaja meniru ciri khasnya lawan jenis. Laki-laki meniru ciri khasnya lawan jenis. Perempuan meniru-niru sengaja, yaitu ciri khasnya laki-laki. Dalam hal apa? Dalam semua hal yang menjadi ciri khas. Disebutkan oleh para ulama, kal-kalam. Kita tahu beda. Berbicaranya laki-laki berbeda dengan perempuan. Ya. Bagaimana sifat kalamnya laki-laki? Ya seperti ini. Ya. Tidak ada sifatnya lunak. Ya biasalah gitu. Sedangkan sifat kalamnya perempuan berbeda, ada sifat lunaknya. Nah kalau laki-laki bicara meniru-niru gaya bicaranya perempuan, masuk dalam laknatnya Nabi SAW. Bahkan para ulama mengatakan meskipun main-main, ya, meskipun hanya untuk lucu-lucuan, apalagi jadi profesi. Makanya para ulama mengatakan termasuk profesi yang haram hukumnya adalah profesi membanci, meskipun asalnya dia tidak banci. Kenapa demikian? Karena dia dilaknat oleh Rasulullah SAW meniru gaya khas lawan jenisnya dalam perkataan, dalam harokat, gerakan tubuh. Kita tahu bagaimana jalannya kaum laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki sengaja meniru bagaimana cara jalannya perempuan, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Perempuan juga demikian, meniru ciri khas gaya berjalannya laki-laki, dilarang, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Demikian pula yang lainnya seperti misalnya dalam hal ciri khas pakaian. Jadi kalau ada ciri khas pakaian laki-laki berbeda dengan ciri khas pakaian perempuan, jangan sampai ditukar. Ya, laki-laki pakai rok misalnya, tidak boleh. Perempuan pakai pantolon, celana yang seperti yang dipakai oleh banyak orang kita laki-laki yang biasa bekerja sebagai pegawai. Perempuan pakai itu haram, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus gimana? Pakai rok kalau perempuan, karena ini ciri khasnya lawan jenis. Atau misalnya dalam hal al-huli, perhiasan yang menjadi ciri khas lawan jenis tidak boleh dipakai. Laki-laki pakai antingan. Oh gaya ini, oh ini mode, ya fashion dan lain sebagainya. Tidak. Itu ciri khas kaum wanita, pakai antingan. Itu ciri khas perhiasannya kaum wanita. Ya. Laki-laki pakai antingan dilaknat. Oh itu adalah menghargai kesenian. Tidak ada demikian. Kesenian, keindahan itu dibolehkan kalau tidak dilarang. Tapi sekarang dilarang. Begitu pula laki-laki misalnya memakai misalnya cincin, tapi cincinnya khas yang biasa dipakai wanita. Cincin laki-laki pakai cincin tapi bentuknya bunga.
bunga-bunga gitu. Nggak boleh. Atau perempuan pakai cincin akik yang biasa dipakai laki-laki, nggak boleh. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga oleh para ulama wat tajammul, cara berhias lawan jenis dan itu identik dengan lawan jenis tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Laki-laki pakai make up, itu kan biasanya pekerjaan perempuan, ya. Maka laki-laki tidak boleh demikian. Bagaimana kalau laki-laki perawatan wajah? Boleh nggak kira-kira? Kalau itu tidak identik dengan apa yang dilakukan wanita masih boleh, ya. Taib. Gaya rambut juga demikian. Laki-laki melihara rambut seperti perempuan tidak boleh. Kalau hanya sekedar panjang menyentuh pundak maka itu masih dibolehkan. Itu pun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ini termasuk sunnah atau itu mengikuti kebiasaan? Dan yang lebih kuat, masalah rambut laki-laki itu mengikuti kebiasaan kaumnya. Itu yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah memelihara rambut panjang karena mengikuti kebiasaan setempat saat itu. Rasul tidak bikin cara sendiri. Karena kalau bikin cara sendiri rambut, ya, maka terlihat beda sendiri. Dan itu tidak boleh. Nah, sekarang kita di negeri kita, ya, laki-laki umumnya rambutnya dipotong, tidak gondrong. Maka kita katakan lakukan seperti itu agar tidak berbeda dengan yang lainnya. Ditakutkan nanti menjadi syuhrah, yaitu lambang ketenaran. Semoga kemudian itu adalah dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga sampai masalah-masalah aksesoris, kemudian alas kaki dan semisalnya. Kalau itu adalah alas kaki yang identik dengan ciri khas wanita, laki-laki jangan pakai. Dan sebaliknya, kalau itu adalah sepatu ciri khas kaum laki-laki, perempuan jangan pakai. Kalau sekarang kan enggak, tukar-tukar sekarang. Yang laki-laki pakai model perempuan kecil gitu, lancip gitu. Perempuan pakai yang besar-besar. Jam tangan juga demikian. Kalau memang itu identik miliknya lawan jenis jangan dipakai. Sekarang perempuan pakai yang besar-besar, yang biasanya dipakai laki-laki. Ini juga dilarang. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, demikian pula yaitu selainnya apa saja, baik dia itu sungguh-sungguh atau main-main, berbeda dengan masalah-masalah sesuatu yang sifatnya itu mustarakah bainahuma. Ada benda-benda, ya, ada hal-hal yang biasa dipakai oleh dua jenis, laki pakai itu, perempuan pakai itu, maka ini tidak ada laknat. Jadi ada aksesoris yang dipakai oleh laki-laki, kadang-kadang dipakai juga oleh perempuan, dan itu memang layak dan tidak ada bedanya. Apa contohnya? Contohnya misalnya sajadah. Kan tidak ada sajadah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Apa lagi? Hah? Topi. Perempuan pakai topi? Taib. Disebutkan oleh para ulama seperti misalnya sandal jepit. Ya, nggak ada sandal jepit laki perempuan. Kecuali kalau memang ada, oh sandal jepit modelnya khas perempuan, warnanya pink, agak lancip begitu. Nah, ini laki-laki tidak boleh pakai. Kalau pakai maka dia dilaknat. Ya. Jadi dengan catatan tadi bahwasanya tidak dibedakan apakah dia serius meniru dengan serius ataukah dia main-main untuk menghibur, untuk lucu-lucuan, ini semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya wala'ana man dzabaha li ghairillah. Dan juga Nabi melaknat orang-orang yang menyembelih sembelian bukan untuk Allah atau untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwa menyembelih itu ada beberapa macam. Yang pertama menyembelih dalam rangka ibadah. Sekali lagi, menyembelih itu ada beberapa macam. Kita menyembelih binatang kan macam-macam hukumnya. Ada orang menyembelih ayam, menyembelih bebek, ya kan? Kambing, sapi dan lain sebagainya. Yang pertama menyembelih dalam rangka ibadah. Apa contohnya? Kurban. Ya. Maka syaratnya adalah disebut nama Allah dan tujuannya karena taat dan patuh kepada Allah. Kalau
Kalau memang tujuannya adalah bukan karena Allah, menyembelih kurban, tapi tujuannya bukan Allah, riya'an wa sum'ah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, ingin disanjung, maka ini merupakan kesyirikan. Kelihatannya sama, berkurban, tapi kalau tujuannya bukan karena Allah, meskipun disembelih atas nama Allah, maka ini termasuk dosa besar dan itu merupakan kesyirikan. Oleh karena itu yang ditekankan ketika orang itu berkorban, hati, ditata niatnya karena Allah. Yang kedua, sesuaikan sembelihan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua tadi, menyembelih meskipun nama Allah tapi bukan karena Allah, seperti karena manusia, karena sanjungan dan lain sebagainya, atau karena mendekatkan diri merasa takut kepada makhluk. Menyembelih hewan dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, dipersembahkan untuk kalau orang bangun-bangun itu tumbal, ya, kepalanya ditanam, dicor sama-sama dengan bangunan. Menyembelih takut kemudian diganggu oleh jin. Menyembelih binatang karena apa? Karena biar selamat. Tujuannya tidak diganggu oleh setan dan jin, maka ini semuanya adalah kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah hanya karena Allah. Ini peribadatan. Jadi kalau selain Allah tujuannya, atau takut kepada selain Allah, atau untuk mengagungkan makhluk, maka ini termasuk kesyirikan. Lalu yang ketiga, di antara bentuk yaitu menyembelih adalah adzabhul ladzi yuqsadu bihil lahmu. Menyembelih tujuannya dimakan dagingnya, maka ini mubah. Sekali lagi ini mubah, halal. Ya. Bahkan suatu ketika bisa dianjurkan ketika tujuannya baik. Contohnya menjamu tamu, dijual dengan tujuan apa? Mencari nafkah untuk ngasih makan anak istri, maka ini menjadi kemuliaan. Meskipun kerja, inilah Islam. Jadi apa saja yang asalnya adalah perkara dunia, tapi kalau diniatkan sarana ibadah, maka itu menjadi ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, orang yang menyembelih bukan karena untuk dimakan, tapi untuk pengagungan kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dipersembahkan kepalanya untuk selain Allah, penghuni-penghuni tempat yang dianggap keramat, menakutkan, angker dan semisal, maka ini termasuk dilaknat. Jangankan menyembelih, mengorbankan apapun meskipun tidak nyembelih. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun dia mempersembahkan seekor lalat, kalau dalam rangka takut kepada selain Allah, maka ini pun juga termasuk kesyirikan. Termasuk diantaranya membuat sesaji. Itu kan mengorbankan, cuma tidak nyembelih. Mengorbankan kue, makanan, ya. Kemudian ada bunga-bunga dan semisal dipersembahkan kepada siapa? Bukan kepada Allah. Kepada Allah bukan demikian menyembelih hewan korban. Tapi ini dipersembahkan, taruh di pojok rumah, di atas atap dan semisalnya. Kenapa demikian? Supaya tidak ada gangguan. Siapa yang mengganggu? Setan dan jin. Maka dia takut kepada setan dan jin. Ini pun juga termasuk kesyirikan. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wala'ana man ahdatha hadathan au awa muhdithan. Yang berikutnya adalah Rasulullah juga melaknat orang-orang yang ahdatha hadathan. Ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Ahdatha hadathan, makna yang pertama adalah adznaba dzanban, orang yang melakukan suatu perbuatan dosa. Dan maksudnya ini adalah di kota Madinah, karena lengkapnya hadis adalah man ahdatsa fil madinati hadatsan. Jadi siapa yang melakukan perbuatan dosa di kota Madinah, au awa muhditsan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain, atau awa muhditsan, memberikan ruang, memberikan kesempatan orang-orang yang berbuat dosa, maka dilaknat oleh Allah, malaikatnya dan seluruh manusia, termasuk Rasulullah. Hadis yang muttafaqun alaih. Ini makna yang pertama.
Jadi ahdatha hadatsan itu melakukan sebuah dosa di Madinah. Ya. Kenapa dikhususkan Madinah? Apakah di tempat yang lain tidak dosa? Dosa juga, dilaknat juga. Maksudnya di sini pengkhususan Madinah, dosanya lebih besar. Karena di Madinah ada tanah haram. Di Madinah itu ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya dosa diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman siksanya. Makna yang pertama adalah melakukan sebuah dosa di Madinah atau memberikan ruang atau kesempatan atau melindungi orang-orang yang berbuat dosa. Hati-hati. Makanya kalau kita memiliki kebiasaan buruk di negeri kita misalnya, lalu kita berkunjung ke Madinah, jangan sempat-sempatkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Bukan berarti kemudian di sana nanti akan dibalas, belum tentu. Tetapi Allah memperberat dosa tersebut. Jadi ada sebagian keyakinan orang ya, orang itu kalau haji ke Mekah atau Madinah itu nanti diperlakukan sesuai dengan perbuatan di negerinya. Apakah ini benar? Jawabannya belum tentu. Ya. Jadi balasan itu kadang-kadang di dunia, kadang-kadang di akhirat. Kadang-kadang diberikan kesempatan oleh Allah SWT sampai dia mati, lalu Allah membalas. Jadi kalau semua orang melakukan perbuatan dosa lalu kemudian pasti diazab atau dibalas di dunia, ya tidak ada gunanya akhirat. Tapi Allah kadang-kadang memang menyegerakan balasannya. Tapi kadang-kadang Allah itu memberi kesempatan untuk mikir, untuk taubat, untuk kemudian berubah, sehingga tidak dibalas oleh Allah dalam dunia. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwasanya siapa yang berbuat sesuatu di dunia atau di negerinya maka di Mekah Madinah pasti dibalas. Ini tidak benar. Banyak orang yang zalim ke Mekah tidak mendapatkan mudarat. Ada bahkan orang yang berbuat jahat di negerinya lalu pergi haji atau umrah, tobat, dapat hidayah. Bahkan ada orang aliran sesat kemudian pergi umrah, dapat hidayah. Ya. Ada sebuah cerita Ustaz Hashim Rifai di Kediri sana. Beliau adalah termasuk salah satu pimpinannya Islam Jamaah yang dulu, yang mengatakan bahwasanya tidak sah Islam kecuali harus baiat kepada pimpinannya yang di Kediri itu. Dia cerita di majelis seperti ini, demikian. Dia termasuk tokohnya, pemimpinnya. Kemudian diberi kesempatan oleh Allah haji. Kan dia sempat menyebarkan akidah yang tidak benar, harus mangkul dari dia, dari gurunya. Kalau selainnya tidak sah Islamnya. Kalau masuk ke kelompoknya harus syahadat diulang. Nah, ini tanda-tanda aliran menyimpang. Dia menceritakan ketika diberi kesempatan haji, dia sempatkan naik ke lantai ketiga. Ke lantai ketiga, kemudian dia melihat pemandangan di bawah orang-orang yang jumlahnya ratusan ribu atau mungkin jutaan waktu haji itu. Semua orang itu kelihatan kepalanya saja. Sedemikian banyak orang-orang Islam. Lalu dia mikir, sekian banyak umat Islam ini belum datang ke tempat kami di Kediri. Berarti mereka-mereka ini tidak sah semua Islamnya. Ini yang benar saya atau mereka? Yang salah ini saya atau mereka? Akhirnya setelah itu dia tobat, ditinggalkan aliran tersebut. Coba lihat di sini, Allah tidak membalas kesesatannya di negerinya, tapi justru Allah malah memberikan petunjuk hidayah ketika di Mekah. Jadi tidak benar keyakinan orang yang ke Mekah pasti dibalas sesuai dengan amalan di negerinya, tidak benar. Tapi kadang-kadang memang suatu ketika Allah memberikan balasan sebagaimana amalannya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah apa yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah balasan itu belum tentu. Jadi karma itu apakah ada? Karma itu balasan di dunia, belum tentu juga. Sama dengan hal ini. Kadang-kadang Allah itu balas di dunia, kadang-kadang Allah itu tangguhkan di akhirat kelak. Ya. Mana yang lebih ringan? Dibalas di dunia, disiksa di dunia atau di akhirat? Di dunia. Makanya ketika ada dua orang sepasang suami istri melapor kepada Rasulullah SAW. Yang laki mengatakan, wahai Rasulullah, aku melihat
istriku berzina katanya. Lalu Rasulullah mengatakan, datangkan istrimu. Didatangkan, dia mengatakan saya tidak berzina, dia bohong. Kemudian si laki mengatakan saya melihat. Perempuan mengatakan dia bohong. Mana buktinya? Nggak ada. Akhirnya Rasulullah SAW menggelar yang namanya li'an. Li'an itu sumpah laknat, ya, sumpah laknat. Dan sebelum digelar li'an, Rasulullah mengatakan, ayo tobatlah kamu, ngaku saja kalau bohong. Karena apa? Karena adab di dunia, adab di akhirat itu lebih pedih daripada adab di dunia. Artinya kalau ada yang nuduh tadi bohong, ngaku, cuman dicambuk 80 kali. Di akhirat sudah tidak lagi. Tapi kalau di dunia bohong, tidak ketahuan, kemudian nuduh, lalu kemudian dia selamat di dunia, di akhirat subhanallah ngeri. Diazab di neraka dengan waktu yang sangat-sangat panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wala'ana. Nah, yang kedua maknanya adalah ahdatsa hadatsan, yaitu melakukan atau mengada-ngadakan perbuatan-perbuatan baru di kota Madinah. Melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Hadats atau muhdats dalam bahasa syar'i yang lainnya dikenal dengan istilah bid'ah. Jadi siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah di Madinah, dilaknat dia ini. Atau orang-orang yang melindungi, memberikan ruang, memberikan kesempatan siapa saja yang melakukan perbuatan baru dalam agama. Makanya kalau kita mungkin punya kebiasaan melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh, yang tidak pernah diajarkan Rasul, jangan dibawa-bawa ke Madinah. Kenapa demikian? Dosanya lebih besar daripada ketika dilakukan di negeri sendiri. Kemudian yang berikutnya, wala anal musawwirin. Nabi juga melaknat orang-orang yang menggambar. Maksudnya musawwirina lidhirus, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Apa makhluk bernyawa? Manusia, hewan, jin, malaikat, para nabi, para wali. Betul? Bernyawa gak wali? Iyalah, ya. Kiai, ustadz, tidak usah digambar. Orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah, kamarnya Aisyah. Aisyah memasang kelambu yang ada gambar burung. Ada gambar burung gitu ya. Rasul langsung marah, terlihat mukanya merah, tidak mau masuk. Lalu Rasul mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Atau kama qala sallallahu, manusia atau diantara manusia yang paling berat siksanya hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat gambar ini, yang bernyawa. Burung termasuknya yang bernyawa. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Ini memperkuat bahwasanya yang dilarang itu adalah gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambar pemandangan tidak mengapa, gambar gunung enggak mengapa, gambar rumah, arsitek dan lain sebagainya tidak ada masalah, tapi jangan dikasih gambar orang. Ya. Kita nanti diazab. Rasulullah mengatakan orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, gambar-gambar yang bernyawa ini akan disiksa oleh Allah hari kiamat nanti. Dengan cara apa siksanya? Akan disuruh bagi dia, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang adalah gambar yang bernyawa. Kenapa demikian? Menandingi ciptaan Allah, padahal dia tidak bisa membuat ciptaan Allah yang hidup. Jadi nanti azabnya adalah dia dipukul, diazab sambil dikatakan ayo hidupkan, tidak bisa. Terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya itu membuat patung. Yang nggak boleh adalah patung saja. Adapun gambar-gambar di buku, di tempel-tempel itu kan bukan patung. Dijawab oleh para ulama, justru ada beberapa hadis yang menjelaskan ya bahwasanya ketika Rasulullah tadi kita sebutkan masuk rumahnya Aisyah, itu ada kelambu bergambar-gambar, gambar burung, gambar hewan.
Rasulullah marah, bahkan menyebutkan dalam hadis yang lain, ya Aisyatu asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yudhahi'una bi khalqillah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, orang yang paling berat siksanya dari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat tandingan Allah. Ketika Rasulullah melihat gambar tersebut, ini bukan patung, selambu. Makanya kalau kita beli selambu, jangan ada yang gambar-gambar makhluk bernyawa. Dalam hadis yang lain, para malaikat yang membawa rahmat Allah tidak akan masuk rumah yang ada anjing dan gambar bernyawanya. Hindari memasukkan anjing dan gambar bernyawa di dalam rumah. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika mendapati selambu ini ada gambar bernyawa, maka diturunkan oleh Rasulullah, kemudian dipotong, dijadikan sarung bantal, kemudian dipakai untuk bersandar, pakai tidur. Para ulama mengatakan inilah yang dilakukan mestinya ketika ada kain-kain bergambar, maka jangan digantung, jangan ditempel, tapi dijadikan alas, dihinakan dan semisalnya. Itu yang benar. Jadi bukan malah dimuliakan. Ya. Jadi ini upaya supaya apa? Supaya jangan ditempel, dijadikan sarung bantal dan semisalnya. Nah, adapun tentang fotografi, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Boleh atau tidak memfoto itu? Kita katakan zaman dulu tidak ada foto. Sebagian mengatakan gambar ya gambar, berarti haram hukumnya. Meskipun foto itu buktinya gambar. Tapi pendapat yang kuat, foto bukan termasuk gambar yang dilarang. Karena gambar yang dilarang adalah gambar tulisan tangan. Ya, dulu nggak ada foto. Foto itu ibaratkan cermin, karena dia persis. Gambar itu butuh keahlian. Kalau gambar tangan, sementara foto anak kecil pun 2 tahun bisa membuat gambar. Kalau itu adalah foto, maka dari itu foto bukan termasuk gambar yang terlarang, tetapi tetap hindari menempel gambar di rumah. Foto maksudnya, hindari menempel foto orang-orang yang bernyawa atau makhluk bernyawa di rumah-rumah. Kenapa? Karena tetap saja kena hadis, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar-gambar bernyawanya. Cuman proses menggambarnya inilah dengan tangan itu yang tidak diperbolehkan. Adapun foto mungkin dia simpan sendiri, ya, tidak ditunjukkan di dinding dengan pakai foto atau koleksi sendiri dan semisalnya, maka ini masih diperbolehkan. Tetapi kalau dipajang di dinding dan semisal, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, wala'ana man amila amala qaumi Lut. Nabi juga melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Apa namanya ini? Homoseksual, dilaknat. Para ulama mengatakan dinamai liwat, nisbah kepada Nabi Lut, yaitu kaumnya Nabi Lut. Pelakunya dikenal dengan istilah Luti, pelaku perbuatan kaumnya Lut. Apa itu homoseksual? Homoseksual ini, ikhwan fillah azakumullah, lebih berat dosanya daripada zina. Sekali lagi, homoseksual itu lebih parah, lebih berat dosanya daripada zina. Kenapa demikian? Banyak alasannya. Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan homoseksual, ya, itu menyelisih fitrahnya manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan seseorang itu lawan jenis, bukan sejenis. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari kalian sendiri, yaitu istri-istri, pasangan lawan jenis, agar kalian tenang dengan mereka. Jadi Allah mentakdirkan fitrahnya laki-laki mencari pasangan perempuan. Nanti akhirnya apa? Berketurunan dan sebagainya. Ini adalah kelanjutannya. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki menyelisih fitrah manusia,
Ini satu. Menyelisih fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa liwat homoseksual itu lebih besar dosanya daripada zina? Yang kedua alasannya, zina itu ya menyalurkan kebutuhan biologis yang haram tapi masih di tempatnya. Jadi meletakkan syahwatnya haram atau meletakkan syahwat yang haram tapi masih di tempatnya, kaum wanita. Jadi orang berzina itu, laki-laki menzinai perempuan, itu haram jelas, tapi masih di tempatnya. Dia terfitnah, dia tidak mampu menghindari syahwatnya. Jadi dosanya satu. Apa itu? Meletakkan syahwatnya di tempat yang haram. Atau bukan di tempatnya tapi haram gitu loh. Masih di tempatnya, yaitu perempuan. Sementara liwat itu adalah meletakkan syahwatnya atau menyalurkan syahwatnya yang haram dan bukan di tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di tempat najis, di tempat kotoran, tempat buang air besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini luar biasa. Dan survei dalam akhir-akhir ini diketahui bahwasanya penyakit akibat homoseksual itu luar biasa menularnya. Awalnya dari dubur tadi, tapi kemudian menjalar kemana-mana. Sehingga apa? Sehingga sangat-sangat berat hukumnya dalam Islam, karena Allah mengetahui bahwasanya mudaratnya sangat besar. Makanya tadi kita katakan zina lebih ringan dosanya, meskipun itu dosa besar, dibandingkan dengan homoseksual. Karena apa? Karena homoseksual itu adalah menyalurkan syahwat yang haram bukan pada tempatnya. Kemudian yang berikutnya, kenapa ini lebih besar yaitu daripada zina? Para ulama sepakat, tidak ada beda pendapat. Hukuman orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual ini, hukumannya adalah, ini semua sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, yaitu dibunuh dalam hukum Islam ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan homoseksual itu dalam hukum Islam dibunuh. Bahkan Rasulullah mengatakan, man wajadtum ya'malu amala qauma lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja yang didapati melakukan perbuatan homoseksual, maka dibunuh yang melakukan dan yang diperlakukan. Subhanallah. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya sulit menangani orang-orang yang sudah terjatuh kepada perbuatan ini, makanya dibunuh dalam Islam. Tapi ketika di suatu negeri yang tidak diberlakukan hukuman mati ini, ya sudah, bagaimana lagi? Diupayakan bagaimana supaya tidak terus-menerus, ya. Jadi para ulama mengatakan, para ulama sepakat hukumannya hukuman mati. Sementara zina diperinci, ada yang dirajam, ada yang dicambuk. Tidak semua zina itu dihukum mati. Tapi liwat, homoseksual, tidak pandang laki, perempuan, ya, homoseksual, tidak pandang apakah dia ini sudah menikah atau belum menikah, tidak pandang, semuanya dihukum mati. Karena luar biasa efeknya jelek. Dan kita bisa melihat bagaimana tayangan-tayangan di medsos, bagaimana athar dampak buruknya orang yang melakukan homoseksual. Ketara, kelihatan. Dari gerak-gerik tubuhnya itu akan kelihatan. Jadi seperti orang yang terkena penyakit banci tadi, ya. Tapi bukan semua orang yang memiliki sifat laki-laki yang sifatnya gemulai kemudian tertuduh dia ini homoseksual, tidak. Kadang-kadang Allah menciptakan diuji orang itu memiliki fisik yang lemah. Ada laki-laki ditakdirkan oleh Allah memiliki sifat mirip perempuan, gemulai misalnya. Selagi dia itu betul-betul tidak melakukan, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Dan dia berusaha untuk melawan sifat feminis atau sifat seperti perempuannya. Yang penting dia tidak melakukan perbuatan dosa, tidak ada masalah. Ya.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan Rasulullah menyerupakan dengan kesyirikan, sedangkan zina tidak. Lihat apa yang kata Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum amalu qaumulut amala qaumilut. Di antara yang sangat aku takutkan untuk kalian wahai umatku adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut, homoseksual. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi tentang apa? Tentang kesyirikan yang samar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Di antara yang paling aku takutkan untuk kalian wahai umatku adalah kesyirikan yang samar, riya, sum'ah. Rasulullah menyerupakan demikian. Apa artinya di sini? Ini mendekati kesyirikan. Atau kalau tidak maka itu bisa disamakan, karena Rasul menyebutkan sama dengan tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa lebih besar daripada zina homoseksual ini? Karena Allah pernah menghukum satu kaum habis, kaumnya Nabi Lut. Ketika mereka pertama kali melakukan perbuatan dosa besar ini, homoseksual ini, pertama kali kaumnya Lut. Ya, ini belum pernah dilakukan oleh siapapun dahulu sebelumnya. Ketika perbuatan ini dilakukan pertama kali di dunia oleh kaumnya Nabi Lut, Allah murka dan Allah mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih sampai membinasakan tidak tersisa. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang keputusan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kaumnya Nabi Lut terus-menerus tidak mau taubat, padahal ada perempuan mereka tidak mau, mereka abaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan agar bumi ini naik bersama mereka di atasnya. Kaumnya Nabi Lut diangkat tinggi-tinggi kemudian dibalik dijatuhkan. Ya. Ini pertama. Lalu Allah mengatakan wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Lalu kami hujani dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang sudah kering, ya, dalam keadaan tanah yang kering ini terbakar, jadi menyala. Jadi dilempari, dihujani dengan batu-batu yang menyala. Jadi sudah dijatuhkan begitu dari tempat tinggi, lalu dilempari dengan batu-batu yang terbakar. Makanya para ulama sepakat hukuman mati pelaku homoseksual, ya. Tapi mereka berbeda pendapat apa hukumannya. Ada yang mengatakan hukuman pelaku homoseksual itu sama dengan zina, tapi ini kurang tepat. Karena apa? Karena Allah menghukum dengan cara yang lain. Ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan hukuman orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual adalah diangkat atau dibawa ke tempat yang paling tinggi di daerah tersebut, dicari mana bangunan tertinggi. Oh, di situ ada bangunan lantai misalnya berapa? 20. Itu yang dinaiki, terus paling tinggi dilempar dari atas, setelah itu dirajam dengan batu. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa homoseksual itu lebih buruk daripada zina. Belum lagi nanti penyakit yang akan timbul. Kemudian kalau setiap laki-laki cari pasangan laki-laki, habis manusia, keturunan tidak berlanjut. Ya. Nah, taib, kita skor setelah adzan dan kita lanjutkan setelah adzan lagi. Allahu a'lam. Fadhol.
Kita lanjutkan. Demikian pula lanjutnya. Wala'ana man sabba abahu wala'ana man sabba ummah. Rasulullah juga melaknat siapa saja yang mencaci ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Tadi kita sebutkan ini termasuk min babis sabab, yaitu penyebab. Jadi dikatakan orang itu melakukan perbuatan tersebut kalau dia ini penyebabnya, baik itu hal kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi penyebab sama dengan apa? Sama dengan pelakunya. Meskipun dia tidak melakukan. Contohnya begini. Di sini ada Rasulullah menghukumi orang ketika mencaci orang tuanya kawannya, lalu kawannya membalas mencaci orang tua dia, maka ini dia menjadi penyebab. Maka dia sama dengan mencela, mencaci maki orang tuanya sendiri. Ya. Ada dua orang, A dengan B, asalnya berkawan, lalu bertengkar, kemudian membawa-bawa nama orang tuanya. Oh, dasar kamu ini anaknya apa misalnya? Anaknya preman gitu. Dulu kan preman bapakmu gitu. Lalu marah si Beni, kamu juga demikian, kamu malah dulu pernah mencuri bapakmu gitu. Dicela. Ya. Lalu sampai merembet ke fisik. Oh, bapakmu itu ada cacat begitu. Bapakmu juga demikian. Ya, gendut dan semisalnya. Akhirnya berbicara fisik, mencela fisik. Maka ini penyebabnya itu sama dengan pelakunya. Makanya para ulama mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri man fa'alahu. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya juga demikian, menunjukkan keburukan dilakukan oleh orang yang menunjukkan dapat dosa seberapa banyak orang yang melakukan keburukan tersebut. Oleh karena itu ikhwana fiddin, azakumullah, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan ittaqul la'anain, waspadalah terhadap kedua pelaknat. Maksudnya kedua pelaknat dirinya sendiri. Kata Rasulullah demikian. Maksudnya siapa? Apa ada orang melaknati dirinya sendiri? Oh, saya laknat, enggak ada. Rasulullah mengatakan yaitu orang yang membuang kotoran di jalanan yang dilalui orang atau di tempat teduh mereka. Itu sama halnya dia melaknat dirinya sendiri. Kenapa? Kalau ada orang yang membuang kotoran, najis misalnya, di jalan yang dilewati orang atau di tempat yang teduh, biasanya orang berteduh, lalu kemudian orang nginjak kotoran tersebut, nginjak najis, maka dia secara spontan akan mengatakan laknat, ya, akan mencaci orang yang membuang kotoran ini. Nah, ini siapa ini membuang najis, dasar begini, keluar kata-kata buruk. Apa sebabnya keluar kata-kata buruk? Karena ada kotoran. Kenapa ada kotoran? Ada orang yang membuang sembarangan. Maka ada orang melaknat dia, maka sama dengan dia sendiri yang melaknat. Makanya hati-hati kalau membuang kotoran meskipun tidak najis ya. Mungkin meludah, membuang dahak, jangan sembarangan. Enak saja membuang dahak, kok langsung dibuang. Kemudian ada orang lewat keinjak. Kira-kira gimana perasaannya? Antum tiba-tiba nginjak dahak yang kental itu. Kira-kira perasaannya gimana? Enak enggak? Kan enggak enak, marah. Nah, ini dasar ini ya. Keluar kata-kata yang buruk kadang-kadang. Nah, yang membuang itulah yang menyebabkan dia dilaknat oleh orang lain, sama dengan dia melaknat dirinya sendiri. Makanya jangan sampai menjadi penyebab keburukan dengan sebab apapun. Meludah juga demikian. Orang-orang merasa jijik dengan ludah kita. Makanya dalam Islam diatur, meludah pun diatur. Bagaimana cara meludah? Di sebelah kiri, di bawah kaki sendiri. Kalau bisa dibersihkan sendiri, injak sendiri biar nggak keinjak orang lain, kan itu. Ketika sholat harus meludah, ada caranya. Ya, pakai dengan tisu, kain dan semisalnya, sapu tangan, itu caranya. Supaya apa diantaranya? Supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, membuang sampah juga demikian. Hati-hati membuang sampah di jalan. Ya, akhirnya apa? Orang terganggu dengan sampah itu.
Membuang sampah di sungai. Ini masih ada kebiasaan sebagian kita ini. Bahkan kita sering melihat ketika kita di jalan, di depan ada mobil, tiba-tiba pelan-pelan di jembatan membuang kresek penuh isi kotoran ke sungai. Bayangkan kalau semua orang membuang sampah ke sungai, yang terjadi apa? Sungai akan tidak mengalir, banjir dan semisalnya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, beliau melanjutkan lagi, wala'ana man kammaha a'ma 'anit tariq. Dan Nabi melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Apa maksudnya? Ini kadang-kadang dilakukan oleh orang main-main maksudnya. Jadi ada orang buta jalan, kemudian dituntun tapi disalahkan. Meskipun dia main-main, jadi bahan ketawaan, maka orang tersebut dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Dan Nabi melaknat wala'ana man ata bahimatan. Wala'ana man ata bahimatan. Nabi juga melaknat orang-orang yang melakukan hubungan badan dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama mengatakan ini bisa disamakan dengan liwat, bisa disamakan dengan homoseksual, bisa disamakan. Tapi meskipun tidak sama, bisa disamakan hukumnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, dalam sebuah hadis, barang siapa mendapati orang yang mengumpuli binatang ternak, maka bunuhlah ia dan ternaknya. Ya, jadi sampai ternaknya nggak salah pun dibunuh. Ini menunjukkan apa? Mudharat kalau dibiarkan. Jadi hukumannya nggak sedikit atau nggak ringan, tapi dibunuh seperti hukuman pelaku homoseksual. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah, wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Rasulullah juga melaknat orang yang menandai dengan api, yaitu binatang ternaknya di wajahnya. Jadi dilakukan atau di wajahnya, misalnya sapi misalnya atau onta, itu ditandai dengan besi yang dibakar sampai merah, kemudian dicapkan di wajahnya sebagai tanda, oh ini mungkin namanya, oh ini punya siapa, oh ini ternak nomor berapa. Kadang-kadang ada gitu, ada nomornya. Dilarang dalam Islam, pelakunya dilaknat. Kenapa demikian? Karena ini menyiksa binatang. Ya, apalagi yang digunakan adalah besi yang dibakar sampai menyala, otomatis sakit. Di wajahnya lagi. Ini tidak boleh. Tapi bagaimana kalau dia punya ternak banyak yang harus ditandai? Kadang-kadang memang harus ditandai. Ini kebutuhan mendesak. Para peternak itu kadang-kadang butuh untuk tanda supaya nggak hilang. Karena kalau ditulisi dengan cat, lama-lama hilang. Maka boleh nggak dengan alat seperti pemanas? Karena ini kebutuhan mendesak. Dijawab oleh para ulama, ada rukhsah keringanan, boleh dicap dengan besi panas tadi, tetapi jangan di wajahnya. Ya, ini sebagian dalam beberapa hadis, sebagian sahabat ada yang melakukan demikian dan Rasulullah tidak melarang, tapi tidak di wajahnya, mungkin di telinganya, ya, dengan tanda yang kecil saja, secukupnya, sekiranya bisa diketahui ini beda dengan yang lain, maka itu yang dibolehkan. Selainnya tidak diperbolehkan. Atau mungkin di kakinya, ya, yang penting tidak di wajahnya dan secukupnya saja, maka ini diperbolehkan. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, beliau mengatakan lagi, wala'ana man dhara musliman au makara bihi. Nabi juga melaknat orang-orang yang melakukan tindakan yang membahayakan orang Islam atau menipu muslihat. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, la dharara wala dhirar. Tidak boleh melakukan tindakan bahaya buat diri sendiri atau orang lain. Ya, membahayakan orang lain ini bisa dengan perbuatannya, bisa dengan pekerjaannya, bisa dengan ucapannya. Bahkan para ulama mengatakan bahkan hatinya, suudzon misalnya, itu kan membahayakan orang lain. Hasud, iri, dengki masuk dalam hal ini.
ini semuanya dilaknat. Kemudian makarabihi, menipu muslihat. Ya. Jadi ada orang sesama muslim ditipu hartanya, ya. Dicurangi, jualan dikurangi timbangannya, ditipu, ada aibnya tidak dijelaskan, padahal aibnya itu sangat-sangat mengurangi harganya. Kecuali kalau aib-aib yang sifatnya itu wajar. Ya, kemarin ada yang menanyakan bagaimana kalau saya jual kendaraan, sebelum saya jual saya poles dulu semuanya sehingga kelihatan betul-betul sempurna, bagus. Ya. Boleh enggak saya tidak menyebutkan bahwasanya ini adalah sudah saya poles? Maka kita katakan kalau itu sudah ketahuan tahun sekian, pemakaian sekian kilometer, wajar ada gores-gores. Kemudian wajar kalau dicat lagi. Orang yang beli juga tahu, maka tidak harus disebutkan. Tapi kalau cacatnya ini mengurangi betul-betul harga kendaraan tersebut, misalnya dulu pernah tabrakan, pernah patah asnya, pernah apa begitu, ya, pernah terguling, kan gitu. Mobil pernah terguling, otomatis sudah tidak seperti baru lagi, tidak seperti normal seperti biasa. Maka seperti ini harus disampaikan, ya. Tapi kalau sifatnya itu aib yang sifatnya wajar, pemakaian dan semisalnya, maka tidak harus disebutkan. Dan orang tahu ini sudah dipoles, maka tidak harus disebutkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, inilah beberapa dosa-dosa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah masih ada beberapa macam-macam dosa lagi. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Ada dosa wanita-wanita yang sering sekali ziaratul kubur. Ini juga ada laknat Nabi. Ada juga nanti orang yang merusak hubungan suami istri. Ini termasuk yang dilaknat. Kadang-kadang ada orang karena suka dengan perempuan, ternyata perempuan ini dikawini oleh orang laki-laki yang lain. Lalu dia berupaya bagaimana supaya berpisah. Setelah berpisah dia kawini. Maka ini termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.